Baik, selamat pagi semuanya. Welcome, welcome, welcome. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Dan hari ini banyak sekali yang sudah meluangkan waktu nih. Hari ini spesial sekali di webinar series kita dari Singapore National Academy Kids Health Delay Speech in Kids. Di hari Sabtu ini tanggal 26 Februari 2022. Katanya kalau long weekend biasanya jarang nih ya, pengennya santai-santai. Tapi ternyata hari ini banyak dari kita yang peduli dengan kesehatan anak-anak kita, dan hari ini bersama-sama kita akan sama-sama belajar tentang delay speech in kids. Nah, mungkin keterlambatan bicara ini banyak sekali yang mungkin mikir nih, ada apa ya keterlambatan bicara ini? Apa sih yang membuat keterlambatan bicara ini? Dan kita biasanya sukanya meraba-raba nih ya, tapi hari ini kita akan spesial sekali di SNA, Singapore National Academy Webinar Series, Kids Health Delay Speech in Kids. Kita akan bersama dengan narasumber kita yang pastinya sudah terpercaya sekali. Hadir bersama kita hari ini sebagai pembicara pertama kita adalah Miss Luciani Ken, yang adalah Parents Relation Officer atau PRO dari Singapore National Academy yang sudah pengalaman sekali, sudah banyak sekali berbicara soal apa sih yang penting gitu, apa sih yang penting dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita ini untuk mencapai potensial mereka sampai secara maksimal. Nah, karenanya ada pembicara kita yang pertama, ada Miss Luciani Ken, yang akan berbagi tentang program-program apa yang bisa membantu anak-anak kita. Dan yang kedua, kita punya seorang psikolog kita yang cantik, yang masih muda, yang fresh. Ini adalah Miss Gladys yang pagi hari ini. Selamat pagi, Miss Gladys. Selamat pagi, Miss Imelda. Selamat pagi, ya. Miss Gladys ini sudah banyak sekali berkecimpung di kesehatan anak, terutama anak usia dini, dan beliau sudah melanglang buana nih ya. Miss udah ngasih webinar dan juga pelatihan secara langsung nih sebelumnya, gitu ya, Miss ya. Iya, betul. Saya Tapi boleh nanya di ya, sebelum saya mulai. lebih banyak webinar. Nah, saya boleh nanya nih, kenapa sih kok ngambilnya anak usia dini, Miss? Sebenarnya saya kuliahnya dulu itu ngambil psikologi klinis anak waktu S2. Oke. Jadi nggak spesifik ke anak usia dini ya, cuman saya mikir waktu belajar psikologi banyak sekali gangguan-gangguan, masalah-masalah orang dewasa itu yang diakibatkan oleh kesalahan pola asuh atau stimulasi yang tidak maksimal di masa kecil. Jadi saya berpikir, oh berarti lebih baik saya membantu sejak dini supaya generasi-generasi ke depan itu kualitasnya bisa semakin baik seperti itu, Miss Imelda. Oke, baik. Terima kasih, Miss Gladys. Benar sekali, dari awal, dari dini, secara dini, dari usia dini, gitu ya, kita sudah bisa membantu anak-anak kita, atau mungkin anak-anak di sekitar kita, gitu ya, mungkin keponakan kita, cucu kita, gitu, sepupu kita, mungkin masih ada yang kecil, gitu, kita bisa bantu. Dan Miss Gladys ini adalah founder, juga clinical director dari Pusat Layanan Psikologi Anak Kunang-Kunang. Beliau juga merupakan Associate Psychologist dari Blue Bridge Center Surabaya, menempuh pendidikan di Universitas Surabaya dan juga Universitas Indonesia, dan sekarang aktif sekali memberikan layanan psikologi kepada anak-anak usia dini maupun kepada anak-anak pada usia umumnya, gitu ya, Miss Gladys ya. Oke, Miss Gladys, terima kasih. Dan hari ini tidak afdol nih kalau nanti tidak ada Q&A. Jadi pastinya nanti akan ada sesi Q&A atau question and answer gitu. Dan kita dari tim Singapore National Academy sudah pastinya menyiapkan waktu supaya semua yang hadir di pagi hari ini bisa bisa mendapatkan ilmu yang paling oke dan optimal. Pagi hari ini kita akan mulai saja sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini tidak kalah penting dengan sesi yang kedua. Kenapa? Karena pada saat kita bicara soal mengoptimalisasi program-program untuk kebutuhan anak-anak kita, untuk menjawab kebutuhan anak-anak kita, untuk memfasilitasi mereka, tentunya kita akan membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga program yang sudah terbukti nih ya. Dan siapakah yang akan menjelaskan? Tentu bukan saya, Bapak Ibu Saudara. Akan ada rekan saya, Miss Lucianiken, yang akan membagikan tentang apa sih Early Learning Center atau biasa disebut ELC di SNE. Silakan Miss Niken, selamat pagi.
Selamat pagi, Miss Imelda. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke, untuk yang sakit semoga cepat sembuh juga, karena cuaca seperti ini kayaknya memang memang ini ya, memang gampang sakit, gampang flu gitu. Oke, perkenalkan nama saya Niken, biasanya dipanggil Miss Niken. Saya adalah Parent Relation Officer untuk Early Learning Center atau ELC level di SNA. Nah, pagi ini saya nggak mau ngomong banyak sih sebenarnya. Saya paling hanya menjelaskan sedikit, memperkenalkan sedikit tentang ELC. Nah, siapa tahu Bapak Ibu di sini yang punya anak mungkin usia 1 tahun, 2 tahun pasti sudah mulai mikir ya. Aduh, anakku nih udah mau disekolahin apa enggak ya, kayak gitu. Nah, mungkin dengan saya memperkenalkan tentang SNA ELC ini, Bapak Ibu bisa, wah lumayan nih besok bisa disekolahin ke SNI juga gitu. Oke, sebenarnya Early Learning Center-nya SNI atau ELC-nya SNI itu mulai dari usia berapa sih? Nah, mungkin bisa next slide. Ya, kalau di SNA ini kami ada 2 level ya untuk ELC-nya. Yang pertama adalah playgroup mulai dari usia 2 tahun, kemudian kindergarten usianya 4 tahun. Nah, cut off-nya di bulan apa, Miss? Cut off-nya kami itu di bulan Juli. Jadi kalau misalnya putra atau putri Bapak Ibu ini sudah usia 2 tahun di bulan Juli tahun 2022 ini, berarti dia sudah bisa masuk nih di PG1-nya kita atau di Playgroup 1. Kalau di bulan Juli usianya 3 tahun, berarti masuknya di PG2. Begitu seterusnya, sampai nanti 5 tahun, bisa masuknya di K2. Kalau lahirnya itu di bulan Agustus, Miss, Agustus ini masih bisa sih, tapi biasanya kalau untuk yang kelahiran Oktober, November, Desember, itu kami suggest-nya untuk ikut di next level-nya gitu. Jadi tahun depan baru masuk ke PG1. Seperti itu. Kemudian next slide. Nah, ini yang biasanya juga sering ditanyain kurikulumnya apa sih, Miss? Nah, di SNA ini kami pakai Montessori approach. Bedanya dengan traditional approach atau approach yang lain, Bapak Ibu bisa lihat di dua gambar ini ya. Kalau traditional approach biasanya hanya 2 aspek yang berkaitan. Jadi teacher atau guru dan child atau anak siswa gitu. Jadi gurunya nerangin, anaknya duduk dengerin. Tapi nggak gitu kalau di Montessori. Di Montessori ini ada 3 aspek yang berkaitan, makanya di situ segitiga ya. Child atau anak, student itu tetap yang di paling atas. Kemudian disupport oleh guru dan prepared environment. Jadi nggak cuma 2 nih, tapi ada 3 aspek yang berkaitan. Nah, prepared environment atau lingkungan yang sudah dipersiapkan itu yang seperti apa? Mungkin istilahnya terdengar asing ya, tapi kita lihat di selanjutnya, next slide. Nah, ini adalah foto-foto dari kelas di SNA. Jadi yang foto pertama, ini adalah kalau Montessori itu ada yang disebut Montessori Tools. Montessori Tools-nya itu ada banyak banget Bapak Ibu. Jadi ada yang untuk mengajarkan mereka practical life, kemudian language, math juga ada, cultural arts mulai dari geografi, botany, kemudian tentang hewan, itu semuanya ada semua. Nah, Montessori Tools-nya kami lengkap, kemudian untuk kelasnya bisa dilihat di next slide, di gambar sebelahnya gitu. Jadi untuk kelasnya memang sudah didesain sedemikian rupa, jadi anak-anak itu gampang untuk ngambil mainan sendiri, kemudian mereka bisa ngerapiin sendiri, mereka bisa balikin sendiri. Jadi dari hal-hal kecil itu kami sudah ajarkan ke anak-anak. Mereka belajar kemandirian, belajar bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian next slide. Ya, ini gambaran secara singkat untuk Montessori approach yang di SNA. Montessori itu kan sebenarnya diawali di Italia oleh Dr. Maria Montessori. Nah,
Jadi walaupun kami mengadopsi Western approach, tapi tetap Eastern value-nya, karena kita tinggal di Indonesia yang sangat mengedepankan moral dan karakter building, itu juga tidak dilupakan. Jadi Western approach, but we will keep the Eastern values. Kemudian untuk teacher-nya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, untuk teacher-teacher kami semua itu adalah qualified international teachers. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk environment-nya, untuk facilities-nya sudah internationally and well prepared. Kemudian untuk bahasanya nih, bahasanya ini kami karena international school, jadi first language-nya, bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, kemudian second language-nya Chinese, kemudian third language-nya baru bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang khawatir nih, Miss, saya takut nih anak saya speech delay kalau belajar kebanyakan bahasa. Nah, nanti bisa ditanyain langsung ke Miss Gladys nih, apakah multilingual environment itu bisa menyebabkan speech delay. Nanti Miss Gladys yang akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah holistic education. Selain fokus di akademik, itu SNE juga banyak kegiatan lain yang bisa untuk mengeksplor talentanya student, minat atau bakatnya anak-anak. Itu kalau untuk ELC, kami ada CCA atau Co-Curricular Activities. Biasanya setiap tahun kami ada over 4 activities. Nah, untuk tahun ini kami ada Junior Engineering, kemudian Game Development, ada Yoga, kemudian ada Fun Cooking. Nah, dari 4 itu mungkin Bapak Ibu udah nanya-nanya, ini anak kecil kok diajarin engineering, diajarin game development, itu yang kayak apa? Nah, di sini kalau misalnya tertarik untuk tahu lebih lanjut, kami ada free trial class, Bapak Ibu. Free trial class-nya berapa hari? Nggak cuma sehari, 2 hari, kami bisa free trial class sampai 5 hari, jadi Senin sampai Jumat. Mantap nggak tuh 1 minggu full ya, ikut kelas, jadi Bapak Ibu bisa benar-benar lihat, benar-benar tahu kelasnya seperti apa di SNE. Apakah cocok untuk anak saya, apakah sesuai dengan value-value yang diajarkan di keluarga saya, dan sebagainya. Gitu. Kemudian next. Oke, school admission. Nah, kalau misalnya tertarik nih, saya mau enroll, atau saya mau tanya-tanya dulu deh, Miss, gimana Miss? Boleh. Kalau misalnya putra atau putri Bapak Ibu ini masih ELC, bisa langsung dengan saya nanti. Kemudian untuk misalnya primary nih, primary ada lagi, nanti bisa dibantu PRO yang lain, bisa tanya-tanya, bisa trial, kemudian dengan senang hati nanti kami akan menginfokan, termasuk ini nih yang paling banyak ditanyain adalah school fee-nya, kemudian promonya apa, gitu. Untuk promo memang kami ada beberapa promo, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk detailnya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, bisa kontak langsung. Kemudian yang di sebelahnya ini juga tidak kalah menarik, ini adalah Building Blocks Program. Building Blocks Program ini sebenarnya butuh penjelasan yang agak lama ya, tapi saya persingkat aja. Jadi Building Blocks Program ini adalah program yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir di SNE. Bedanya apa sama yang lain? Bedanya dengan mengikuti Building Blocks Program ini, anak Bapak Ibu tetap sekolah seperti biasa, satu kelas dengan teman-teman yang lainnya, tapi bisa save up to 30% on tuition fee. Nah, itu kan menarik banget ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Building Blocks ini, anak-anak Bapak Ibu sekalian itu akan mendapatkan core subject saja. Gitu. Apakah cukup, Miss, kalau core subject saja? Cukup. Jadi kalaupun memang yang diambil hanya core subject, nanti anak-anak tetap bisa lulus dengan baik gitu. Nah, dan lagi ini juga lebih apa ya istilahnya ya, lebih hemat juga karena bisa menghemat sampai 30% di tuition fee-nya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti subjek-subjek apa yang bisa diambil, subjek-subjek apa yang perlu biaya lagi nanti akan dijelaskan oleh PRO masing-masing level. Oke.
Next slide. Nah, SN ini kami ada 2 kampus. Yang main kampusnya kami ada di daerah selatan, itu ada di PP Legi Waru, Sidoarjo. Kemudian kami juga ada satu kampus lagi di daerah Surabaya Barat. Itu ada di Wismari Building di Graha Family. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik mau lihat sekolahnya boleh by appointment. Tapi kalau untuk yang di base campus ini sementara kami masih renovasi. Nah, secepatnya akan open untuk school tour atau school visit. Kalau misalnya Bapak Ibu mau diupdate, silahkan bisa langsung menghubungi nomor ini. Kebetulan ini langsung dengan saya. Nanti kalau misalnya Miss, saya tertarik nih mau school visit di West Campus atau di South Campus. Anak saya usia 2 tahun. Nah, nanti bisa menghubungi saya gitu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk PRO masing-masing level, kontaknya ada di sini. Nanti untuk yang ELC bisa langsung dengan saya, primary nanti dengan Miss Nadia, untuk high school akan dibantu dengan Miss Fani. Ya, begitu. Sekian dari saya, Miss Imelda. Mungkin bisa langsung ke Miss Gladys ya. Oke, terima kasih Miss Niken. Tadi Ya, seperti Miss Niken sudah beritahukan sama-sama. kepada kita semua. Iya, tadi Miss Niken sudah beritahukan kepada kita bahwa ada lingkungan belajar 3 bahasa dan juga ada program-program, dan yang saya suka ada free trial. Saya kalau dengar kata free itu langsung celing-celing-celing gitu ya. Ada free trialnya ternyata seminggu, bukan cuma sekali tapi seminggu. Nah, kalau sekarang saya udah yakin banyak sekali yang punya pertanyaan akan SNE, akan ELC-nya, Early Learning Center-nya, Montessori-nya itu seperti apa aja. Terus kalau online gini gimana, Miss? Apakah mereka belajar sendiri atau gimana? Bahan-bahan pelajarannya bagaimana? Silakan langsung tanyakan aja ke Miss Niken dan juga rekan-rekannya. Semuanya satu tim siap untuk membantu Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi, pembicara kedua kita ini menempuh pendidikannya di Universitas Surabaya dan juga Universitas Indonesia, dan juga aktif memberikan pelatihan baik secara langsung maupun secara online terhadap kesehatan dan juga kepribadian ya, kemampuan mungkin ya, saya takut salah nih ya, kemampuan pada anak-anak usia dini, termasuk juga pola asuh, dan beliau merupakan Associate Psychologist dari Blue Bridge Center Surabaya, dan merupakan founder dan juga Clinical Director dari Pusat Layanan Psikologi Anak Kunang-Kunang. Nah, barusan ada pertanyaan juga kan, siapa sih anak usia berapa sih yang dikategorikan sebagai anak-anak dengan speech delay? Karena kadang-kadang kita suka dengar, oh enggak, memang dia tuh memang papahnya dulu juga gitu, jadi dia lambat ngobrolnya. Kalau usia segini belum, nanti nunggu 7 tahun baru bisa ngomong, misalnya gitu. Atau ada yang, oh anak saya ini sehat kok, nggak didiagnosa sebagai tunawicara gitu, jadi pasti bisa ngomong gitu kan. Tapi kita perlu kenali lagi, seperti kata Miss Gladys, pembicara kita selanjutnya yang adalah seorang psikolog, beliau mengatakan lebih baik kita membantu anak-anak kita dari usia dini supaya bisa mereka mencapai potensinya di kemudian hari dengan lebih maksimal. Maka sekarang langsung saja Miss Gladys, psikolog kita pagi hari ini, boleh memberikan materinya dan berikan kami pencerahan. Silakan Miss Gladys. Iya, baik. Terima kasih, Miss Imelda. Saya minta tolong ke tim SNE untuk present materi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para guru, dan juga semua yang hadir di sini. Nama saya Gladys, ya. Saya seorang psikolog anak. Saya berpraktek sudah sejak tahun 2015 di Surabaya. Gitu. Saya di sini tulisannya Pusat Layanan Psikologi Anak Kunang-Kunang, Founder and Clinical Director. Sebenarnya ini baru. Jadi klinik Kunang-Kunang ini baru akan berjalan tahun ini gitu ya. Sebelumnya saya bekerja di tempat lain. Tapi nanti nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa mampir juga gitu. Oke. Lalu sejak saya praktek tahun 2015 sampai sekarang. Kalau saya mendapatkan klien anak usia dini, khususnya usia sekitar 2 sampai dengan 3 tahunan, itu keluhan terbanyak 60 sampai 70% adalah speech delay. Jadi ini sesuatu yang lagi
lagi ngehits gitu ya. Keluhan ini tuh 7 tahun terakhir sejak saya mulai praktek itu sangat-sangat banyak gitu. Nah, hari ini saya mau mengupas nih, kenapa ya kok tambah banyak gitu dan gimana caranya mengatasi atau mencegah itu. Oke, next. Nah, orang sering bingung apa sih yang dimaksud dengan speech delay. Kok anak tetanggaku umur 1 tahun sudah ngomong begini, anakku kok belum? Nah, jadi seringkali orang itu salah kaprah membandingkan anak hanya dengan satu atau dua anak lain atau anak selebgram siapa gitu ya, kok udah pinter ya ngomongnya gitu. Tapi kita mengatakan anak speech delay itu sebenarnya dibandingkan dengan kemampuan rata-rata anak di usia itu gitu. Jadi mayoritas anak, misalnya anak kita 2 tahun, mayoritas anak 2 tahun yang pernah saya temui itu sudah bisa apa? Gitu. Kalau anak kita belum bisa, wah ini kita harus waspada. Jangan-jangan dia speech delay. Gitu ya. Jadi perkembangan bicara dan bahasa yang terlambat dibandingkan mayoritas anak seusianya, bukan hanya dengan satu atau dua anak saja. Gitu. Oke, lanjut. Nah, bicara soal perkembangan bicara dan bahasa, sebetulnya bahasa itu dibagi menjadi dua macam. Gitu. Ada bahasa reseptif, ya reception itu kan artinya menerima ya, tempat menerima orang gitu ya. Nah, reseptif itu artinya paham. Jadi anak itu paham nggak bahasa yang disampaikan kepada dia. Gitu. Selanjutnya setelah reseptif ada ekspresif. Anak bisakah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya? Itu. Jadi ini ada dua macam. Dua-duanya sama pentingnya gitu ya. Nah, lanjut. Oke, saya di sini tulis milestones perkembangan bahasa, ada reseptif dan nanti ada ekspresif. Yang saya tulis di sini adalah deadline-nya. Ya, deadline. Kalau Bapak Ibu nanti mau cari di internet itu sangat banyak keluaran WHO dari dokter gitu ya. Ada banyak sekali checklist perkembangan bahasa. Nanti bisa dicek. Di sini saya tuliskan deadline-nya. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak usia 12 bulan, anak ini belum mengenali ketika dipanggil tuh belum merespons apapun, nggak menghentikan kegiatannya, nggak menengok, nggak jawab, usianya sudah 12 bulan, segera cek ke psikolog anak atau dokter tumbuh kembang. Gitu. Lalu, usia 15 bulan, anak belum menengok atau menunjuk ke arah objek yang disebut. Misalnya gini, pesawat mana? Kalau kita bilang pesawat mana, harusnya anak-anak yang paham secara spontan akan nengok ke atas. Itu artinya dia paham pesawat tuh di atas gitu ya. Tapi kalau anaknya nengoknya nggak jelas itu kayak pesawat mana, dia nengoknya ke bawah atau bahkan dia nggak merespons, berarti dia belum paham. Kata pesawat itu belum ada di dalam kepala dia. Gitu. Dia belum ngerti. Gitu. Kita coba tunjuk gambar sapi gitu. Nah, kalau dia udah bisa, ini udah bagus. Tapi kalau 15 bulan tidak bisa melakukan ini, segera cek. Oke, lanjut 18 bulan. 18 bulan anak sudah harus bisa paham perintah sederhana. Gitu, paling lambat di usia ini. Tolong ambilkan sepatu. Ayo buang sampah. Ambilin handphone mama dok. Harusnya dia sudah mengerti. Benda-benda sederhana yang dia sering lihat itu harusnya dia sudah paham perintah gitu ya. Lalu usia 24 bulan, kalau anak belum ngerti hidungnya mana, mulutnya mana gitu ya, segera cek. Ini sudah harus paham bagian-bagian tubuh. Lalu usia 30 bulan, anak sudah harus bisa menjawab pertanyaan sederhana. Kalau belum bisa, cek. Pertanyaan sederhana itu seperti apa? Misalnya gini, kamu mau es krim? Mau. Ini siapa? Mama. Nah, itu dia sudah harus bisa jawab. Oke, lanjut. Nah, tadi yang paham ya, sekarang bagaimana dengan
ekspresif atau ungkapan bahasa itu, atau biasanya kita pakai perkembangan bicara, tapi sebenarnya nggak hanya bicara ya, karena anak-anak dengan gangguan pendengaran, tunarungu, tunawicara, mereka pun bisa bahasa ekspresif, tapi dengan isyarat gitu. Jadi di usia 12 bulan, kalau anak belum bisa mengucapkan 1-5 kata, segera cek gitu ya. Jadi 1-5 kata ini umumnya di luar papa dan mama. Gitu. Oh, saya mau tambahkan, apakah yang dimaksud dengan kata? Gitu. Yang dimaksud dengan kata bukan cuma kata-kata yang sudah jelas, misalnya gelas atau air gitu, bukan. Bukan cuma itu saja. Tapi yang dimaksud dengan kata itu termasuk suara hewan. Misalnya anak ditanya, "Kucing gimana suaranya?" Dia bisa meong. Nah, itu sudah satu kata. Lalu kata-kata seruan seperti wow atau seperti iuh atau apa ya biasanya oh itu sudah dihitung sebagai kata gitu. Lalu yang juga dihitung sebagai kata adalah ocehan yang belum jelas gitu ya, tapi konsisten. Misalnya setiap kali anak lihat makanan, dia bilang mam mam mam. Mam mam. Itu kan masih keliru ya sebenarnya, tapi dia konsisten. Setiap melihat benda itu, dia sebut bunyi yang mirip, bunyi yang sama dari waktu ke waktu. Oh, berarti dia paham. Gitu. Dia maksudnya mungkin bilang makan, tapi karena belum bisa, jadi dia keluarnya lain gitu kan. Nah, itu kita hitung. Oh, berarti anak ini sudah bisa satu kata. Tuh. Lalu yang juga dihitung sebagai kata adalah bahasa isyarat, bahasa apapun gitu ya. Jadi misalnya anak kita bisa mengucapkan cat dan juga kucing. Nah, itu kita hitung sebagai dua kata. Atau dia bisa isyarat seperti kalau yang pernah belajar bahasa isyarat, all done itu ya. Atau misalnya please itu juga dihitung sebagai kata. Oke. Lalu saya lanjut ya ke milestones. Milestones usia 18 bulan. Anak sudah harus bisa mengucapkan 10-50 kata plus memanggil orang lain. Jadi dia sudah harus bisa panggil entah mama, entah papa, kakak, susnya mungkin, siapapun yang di sekitar dia. Tuh, kalau belum bisa, segera cek. Oke, usia 24 bulan, 25-300 kata. Usia 30 bulan sudah harus bisa menggabungkan kata. Misalnya, nggak mau, atau mama please, mama ayo, mau pipis, gitu. Jadi ada gabungan dua kata minimal di usia 30 bulan sudah harus bisa. Oke, lalu usia 36 bulan, ini 3 tahun ya, anak 3 tahun diharapkan sudah bisa mengucapkan 250 sampai 1000 kata dan juga bicara dalam kalimat. Misalnya, aku mau makan, itu dia sudah harus bisa merangkai kalimat yang lebih panjang. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau kita curiga anak kita terlambat bicara dan bahasa? Saya selalu bilang segera konsultasi gitu. Roti dulu kan. Format sama. Oke, ada yang belum mute sepertinya ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi lebih baik kita itu agak lebay dalam artian oh, kok kayaknya anakku telat ya, tapi orang lain kayak misalnya orang tua kita, mertua bilang, ah enggak kok ini belum telat, nggak usah nanti-nanti aja. Menurut saya lebih baik kita agak lebay daripada kita terlambat. Lebih baik kita periksa dan dibilang, oh ternyata anaknya masih sesuai usia kok bu, daripada baru datang ke saya, umur sudah 5 tahun, belum bisa ngomong, itu psikolognya, dokternya itu akan makin pusing. Gimana ini, sudah tuntutan perkembangannya sudah makin banyak gitu ya, sementara skillnya masih sangat minim. Gitu, jadi mending jangan ditunda-tunda. Curiga, segera cek. Gitu. Karena yang kedua adalah speech delay ini bisa merupakan gejala dari gangguan lain. Gitu ya, bisa gejala dari autism,
bisa gejala dari attention deficit and hyperactivity disorder atau ADHD, dan juga intellectual disability atau yang kita biasa bilang IQ-nya rendah di bawah rata-rata. Itu juga salah satu gejalanya bisa speech delay. Gitu. Tapi ingat ya Bapak Ibu, jangan self-diagnosing. Kalau bukan psikolog, kalau bukan dokter, jangan pernah bilang anak tetanggaku itu kayaknya autis. Jangan. Jadi mending kita bilang, oh coba dicek deh biar dapat diagnosa yang jelas gitu. Coba dicek karena kayaknya terlambat. Itu. Jadi jangan mendiagnosa kalau bukan psikolog atau dokter. Gitu. Karena label yang ditaruh di kepala anak tuh, oh anak ini autis, itu kan akan dia bawa seumur hidup. Gitu. Jadi kalau sampai salah, kasihan anaknya. Gitu. Lalu, nah kenapa harus segera cek? Karena solusinya belum tentu terapi bicara. Solusinya belum tentu, aku sekolahin aja. Belum tentu. Jadi, solusi apa yang terbaik itu bergantung pada kondisi tiap-tiap anak. Gitu. Jadi, siapa yang bisa memberikan solusi dengan tepat? Ya, yang sudah belajar tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini penelitian tentang dampak keterlambatan bicara dan bahasa. Penelitian ada yang lama nih, tahun 87 gitu ya. Tapi ini mengikuti anaknya. Jadi kayak anak diteliti pertama usia 3 tahun, dia speech delay gitu, lalu diikuti sampai usia 11 tahun. Gitu, diteliti lagi usia 7, 9, 11 tahun. Ternyata yang pernah mengalami speech delay itu beresiko memiliki IQ yang lebih rendah, gangguan membaca, dan juga masalah perilaku. Gitu, karena anak speech delay itu kan pasti ada hambatan juga dalam menyampaikan maksud dan keinginannya. Gitu, karena nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa, akhirnya mereka pakai perilaku, pakai tantrum, pakai pukul, teriak, dan segala macam. Gitu. Lalu penelitian di UK yang lebih baru tahun 2018, anak terlambat bicara dan bahasa itu beresiko memiliki masalah sosial emosional di kemudian hari. Ini penelitiannya mengikuti anak-anak ini sampai masa remaja. Gitu. Jadi penting untuk segera ditangani ya kalau anak-anak kita speech delay. Oke, next. Nah, ini adalah mitos-mitos yang belakangan ini beredar gitu. Kalau misalnya ada anak speech delay. Gitu. Oh, ini pasti speech delay karena kebanyakan screen time, kebanyakan nonton. Betul nggak ya? Nanti kita akan bahas. Terus sering juga bilang gini, oh anak cowok tuh wajar kok kalau terlambat bicara. Biasanya yang lebih cepat ngomong itu anak cewek. Kalau anak cowok tuh lebih cepat jalan gitu. Nah, ini nggak benar. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, mungkin memang laki-laki itu sedikit lebih terlambat, tapi harus masih di dalam milestones-nya. Jadi tadi kan ada tuh ya batasan, misalnya yang anak perempuan umur 10 bulan sudah keluar kata, mungkin yang anak laki-laki 1 tahun dia baru keluar kata, tapi belum terlambat. Gitu, jadi tidak sampai terlambat ya. Oke, lalu orang tua harus cerewet supaya anaknya cepat bicara. Belum tentu, kadang-kadang terlalu cerewet juga anaknya bingung, malah nggak ngomong gitu. Lalu ini yang tadi ditanyakan oleh Miss Niken ya, benar nggak sih multilingual atau belajar banyak bahasa ketika kecil itu membuat anak terlambat bicara? Ini juga mitos ternyata. Oke, ini yang terakhir. Terlambat bicara tuh tenang aja, nggak usah dibawa ke dokter, nggak usah terapi, nanti sembuh-sembuh sendiri. Ini juga tidak Bapak Ibu ya, jadi jangan percaya ini semua hoax gitu, nanti kita bahas di belakang. Nah, bagaimana ya supaya anak kita itu bisa mencapai kemampuan bicara? Ini kita bicara pada anak-anak yang tidak ada gangguan tunarungu atau tunawicara, gitu. Jadi, bahan baku yang pertama adalah pendengaran yang baik. Otomatis dong, kalau misalnya anak itu sulit mendengar, gitu ya, bagaimana mungkin dia menyerap kata-kata?
gitu. Jadi pendengaran yang baik. Nomor 2 yang penting adalah joint attention. Nah, apa nih? Nanti kita bahas. Nomor 3, koleksi kosakata atau yang tadi ya, bahasa reseptif. Kalau kamusnya belum kita install, gitu, anak nggak punya koleksi kosakata, dia mau ngomong apa? Nggak bisa. Jadi harus paham dulu sebelum dia bisa mengungkapkan. Tuh. Yang keempat adalah kemampuan oromotor. Oro itu dari kata oral ya, mulut. Jadi yang organ-organ bicara kita kan kebanyakan di area sini gitu. Jadi ada koordinasi rahang, gigi, lidah, langit-langit mulut, bibir, dan pipinya bagus apa enggak. Gitu. Kalau ada masalah, oh anak saya tuh nggak bisa monyong. Nah itu juga bisa pengaruh ke kemampuan bicara atau pelafalan. Gitu. Terakhir yang penting adalah motivasi untuk bicaranya ada atau tidak. Oke, next. Nah, ini tadi ya, apa ya joint attention dan kenapa penting untuk anak kita bisa bicara. Joint attention itu kemampuan anak untuk memperhatikan objek yang dimaksud orang lain pada waktu bersamaan. Nih, contoh di gelas ini. Ada dua orang ya, ada anak dan ibunya. Dua-duanya memperhatikan gelas yang sama. Ini gelas gitu, terus anaknya lihat, seret, dia melihat, oh ini gelas. Gitu. Itu kemampuan joint attention. Lalu kita misalnya nunjuk ke dinding, ada cicak, gitu. Anaknya lihat. Nah, itu anaknya punya kemampuan joint attention. Dia bisa melihat apa yang kita maksud di waktu yang bersamaan. Nah, sebaliknya, anak pun harus bisa membuat orang lain memperhatikan apa yang dia maksud. Gitu. Mungkin dia belum ngomong, tapi dia bisa, dia tunjuk. Oh, gitu. Nah, lalu kita menengok. Dan dia waktu kita nengok itu dia menjadi happy. Kayak, oh mamaku memperhatikan. Papaku memperhatikan. Itu artinya kemampuan joint attention-nya bagus. Nah, bayangkan kan bicara itu adalah proses belajar yang dimana kita meniru ya. Anak itu kan bicara meniru orang lain. Itu dia meniru gerak bibir, dia meniru suara. Gitu. Bayangkan kalau dia belum bisa memperhatikan apa yang kita maksud. Kita nunjuk ke sana, dia nengok ke sana. Kan proses meniru tidak mungkin terjadi. Proses belajar tidak mungkin terjadi. Karena kita nggak bisa memperhatikan membahas hal yang sama. Ngerti ya maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi ini penting sekali. Kalau anak belum bisa joint attention, itu harus segera diperiksakan juga. Gitu. Joint attention yang buruk itu juga merupakan tanda utama biasanya dari autism atau hiperaktif juga bisa. Oke, lanjut. Nah, ini koleksi kosakata. Kayak tadi saya bilang ya, kamus harus diinstal dulu sebelum kita meminta anak untuk bisa ngomong. Gitu. Tapi kita seringkali lupa membahasakan kata benda, kata kerja, kata sifat yang kita pakai sehari-hari ke anak. Misalnya contoh, anak nunjuk gitu. Oh, kita langsung bilang, oh mau ini, kasih. Nah, ini atau oh mau itu, ini dan itu tidak mengajarkan nama bendanya. Ya, jadi kalau anak minta sesuatu kita bahasakan, oh mau air misalnya gitu. Oh kamu mau minum, mau air. Oh mau gendong. Nah, jadi kata benda, kata kerja, atau misalnya oh adik lapar, adik ngantuk. Itu harus kita bahasakan. Supaya kosakata anak makin banyak. Ya, lalu gunakan kalimat yang singkat dan penekanan pada kata yang penting. Kadang orang tua ngomongnya kayak kereta api gitu ya. Saya pernah punya klien yang satu rumah itu tinggal dengan nenek, kakek, tante, om, mama, papa, semua ngomong berentetan gitu. Semua ngomong dengan kecepatan tinggi, ngomong dalam waktu bersamaan. Nah, bisa dibayangkan
Betapa pusingnya anak ini karena dia tidak tahu kata mana yang harus aku garis bawahi, kata mana yang penting. Itu semua ngomong gitu, padahal sebenarnya instruksinya cuma minta dia ambil sepatu. Gitu kan kita bisa ngomong, ayo ambil sepatu, kita mau pergi, selesai. Gitu, ayo cepat ambil sepatunya nanti kita telat nih, lalalala. Itu bikin anaknya pusing gitu, apa ya yang penting, kata-kata mana yang penting, nggak tahu dia. Oke, lalu yang ketiga, supaya koleksi kosakata anak kita banyak, coba kita harus gunakan bahasa yang baik dan benar. Gitu ya, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apapun, tapi gunakan bahasa yang baik. Bukan ngikut baby language anaknya. Gitu. Misalnya anaknya bilang susu belum bisa, dia bilangnya tutu misalnya gitu. Oh mau tutu ya? Jangan. Gitu. Jangan ikutin dia. Kita kasih tahu yang benar. Oh, adik mau susu. Nah, kenapa gitu? Karena suatu hari anak kita akan meninggalkan rumah ya. Dia sekolah nih, misalnya dia daftar ke SNE. Lalu di sekolah SNE, miss-nya nggak paham. Tutu itu apa? Gitu. Jadi semakin dia punya bahasa yang sama dengan orang-orang lain di sekitarnya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, semakin bagus. Gitu. Lalu, gimana cara kita cek kamusnya sudah terinstal atau belum? Kita minta anak tunjuk atau ambil. Oh, di mana ya minumnya? Kalau dia sudah bisa menengok ke arah yang benar, oh berarti dia paham minum itu di mana. Itu. Atau di mana ya susu? Kalau dia sudah bisa melihat ke tempat di mana susu biasa disimpan, berarti dia ngerti. Itu. Oke, next. Nah, berikutnya yang penting diperhatikan kalau kita mau anak kita bicara lancar, itu kemampuan oromotor. Itu. Kemampuan oromotor ini terlatih sudah sejak anak bayi sebenarnya. Dari kalau anak bayi kan menghisap ya, mulai dari dia minum ASI, kita bisa lihat polanya. Kayak dia nyedotnya kuat apa enggak, nempelnya betul apa enggak. Lalu ini, anak bayi kan suka memasukkan semua hal ke mulut. Gitu ya, mulai dari tangan, kaki, mainan, segala-gala itu dimasukin ke mulut. Itu adalah fase normal. Dan itu adalah fase yang memang harus mereka lewati karena dengan fase itu mereka belajar mengenali di mulutku ini ada apa aja. Oh, ternyata lidahku itu bisa aku gerakkan ke sana, bisa aku gerakkan ke sini, gitu ya. Bibirku itu bisa aku pakai untuk seperti ini, gitu. Dia belajar tentang keberadaan dan fungsi dari organ bicaranya, gitu. Jadi kalau misalnya anak kita usianya masih di bawah 1 tahun suka masukin tangan ke mulut, barang ke mulut, jangan dilarang. Ya, ini fase penting. Solusinya adalah ya pastikan mainan-mainan yang dia masukkan ke mulut itu sudah kita cuci. Gitu, atau tangannya yang suka dia masukin mulut itu sering kita cuci sehingga bersih. Udah itu aja. Tapi jangan pernah dilarang. Gitu. Lalu yang kedua yang penting adalah proses makan. Gitu. Proses makan, gerakan mengunyah. Gitu. Ngunyahnya bener nggak? Atau dia lebih suka makan itu yang kuah-kuah, yang bubur-bubur gitu ya, padahal umurnya sudah 1 tahun. Gitu, semua nggak mau dikunyah, tinggal telan. Akhirnya rahangnya tidak pernah dipakai dengan baik, gitu kan? Nanti masalah juga waktu dia ngomong. Gitu. Lalu tekstur makanannya sesuai usia atau tidak? Gitu. Kadang orang tua, masa udah dikasih yang teksturnya padat sih, anak saya loh giginya belum tumbuh. Gitu. Ternyata menurut dokter-dokter anak gitu ya, makan naik tekstur itu tidak harus menunggu gigi tumbuh. Justru tekstur-tekstur yang lebih menantang, yang lebih kasar itu akan merangsang gigi anak supaya tumbuh.
Jadi bukan dibalik. Gitu ya. Jadi jangan takut naik tekstur. Anak perlu naik tekstur supaya organ bicaranya nanti juga terlatih. Gitu lewat proses makan. Nah, lalu yang bisa dilakukan untuk melatih kemampuan oromotor itu adalah misalnya minum pakai cangkir dan sedotan gitu. Lalu aktivitas meniup, menyedot, jilat dan gerakan lain yang berada di area mulut. Gitu. Itu harus sering-sering main kayak gitu supaya lafal anaknya lebih jelas. Nah, biasanya saya mengamati dari cara anak itu mengoceh. Gitu ya. Kalau anak itu ngoceh tapi ocehannya cuman gitu. Sama anak yang ngocehnya itu bisa mama ma wiu wiu wiu, bisa kayak hurufnya itu macam-macam gitu. Nah, yang hurufnya macam-macam itu kemungkinan dia bicara lebih tinggi daripada anak yang ngocehnya tuh cuman wah ya mama mama cuman itu terus gitu. Semakin dia bisa banyak huruf, itu berarti kemampuan oromotornya semakin bagus. Oke. Oh, ada yang raised hand. Nanti Ibu pertanyaannya disimpan di sesi Q&A ya, nanti akan saya jawab. Oke, lanjut. Nah, tadi setelah oromotor yang paling bawah itu adalah motivasi bicara. Motivasi bicara ini sangat penting supaya anak kita mau bicara gitu. Nah, apa yang menghambat? Yang menghambat motivasi bicara anak adalah terlalu banyak screen time. Gitu, kayak tadi yang di depan tuh ya. Oh, berarti kalau dikasih screen time itu pasti telat. Belum tentu kalau screen time-nya diimbangi dengan bermain bersama orang lain yang interaktif. Gitu. Tapi kalau udah anak ini screen time atau mungkin screen time-nya enggak, tapi seharian itu mainnya sendiri terus, mamanya Shopee terus gitu ya, anaknya nggak pernah diajak ngobrol. Nah, dari mana dia dapat kosakata? Nggak ada yang ngajarin kan akhirnya. Itu juga bikin speech delay. Gitu. Lalu kedua, bahasa kalbu yang terlalu canggih. Itu. Anak baru nangis, ya ini anak udah misalnya 1 tahun. Anak baru nangis, belum menunjukkan gestur apapun, orang tuanya udah tahu, oh ini pasti perlu susu. Oh ini pasti mau main. Oh ini pasti mau apa. Jadi anaknya nggak dikasih kesempatan untuk usaha mengungkapkan. Orang tua udah langsung, oh aku tahu ya bahasa kalbunya terlalu canggih. Gitu. Akhirnya anak kita merasa, aku cukup nangis, mama udah ngerti kok. Aku cukup nangis, nenek datang tuh ngasih aku yang aku pengen. Berarti nggak perlu ngomong, ini lebih gampang daripada ngomong. Gitu. Jadi ini menghambat motivasi anak bicara. Oke. Lalu orang tua terlalu sering bertanya atau memaksa anak bicara. Misalnya, "Dek, ini apa?" Coba bilang, "Apa ini? Apa ini?" Gitu. Anak kecil sering-sering disuruh kayak gitu, ada yang sebel gitu ya. Ada yang sebel. Jadi malah semakin disuruh-suruh, ditanya-tanya, semakin dia tutup mulut. Gitu. Biasanya saya suka kasih tips, imbangilah 1 pertanyaan dengan 5 pernyataan. Contoh kita tanya, "Adek ini apa?" Gitu. Lalu kita imbangi, "Oh coba yang ini namanya, ini ayam," gitu ya, kita lagi baca buku nih misalnya, "Oh ini ayam, ini pesawat," gitu. "Oh kalau ini kambing, kalau yang ini apa?" Nah, kalau pertanyaannya muncul cuman sesekali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya terus, itu berasa kayak sidang skripsi ya Bapak Ibu ya, jadi jangan nanya-nanya melulu gitu ke anak. Tuh. Jadi, kita lebih banyak memberikan pemahaman dan pernyataan. Gitu. Lalu yang terakhir ini, orang tua kurang memberi kesempatan pada anak untuk berpartisipasi dalam percakapan. Ini yang tadi dibilang, oh orang tuanya harus cerewet. Gitu. Kalau terlalu cerewet, anaknya nggak punya kesempatan ngomong. Gitu ya. Orang tuanya ngomong terus. Tuh, kapan anaknya belajar? Jadi kita perlu
ada pause di tengah-tengah kalimat yang panjang, kasih jeda. Di situ kita kasih kesempatan anak kita, walaupun dia ngoceh kayak cuman wah, 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 gitu, masih belum jelas, nggak apa-apa. Itu kesempatan untuk dia mencoba, gitu ya. Lalu lanjut. Nah, tadi penghambatnya. Sekarang gimana ya memunculkan itu? Munculkan dengan cara yang natural dan menyenangkan. Itu bermain gitu. Misalnya ponakan saya itu suka ngisi ini lagu. Misalnya lagu balonku kan ada bagian door itu. Dia paling suka doornya itu. Jadi saya selalu meletus balon hijau. Lalu saya diam. Nanti dia yang akan door gitu. Itu dia happy banget bisa minta berulang-ulang. Gitu. Lalu misalnya main pura-pura kita ayun gitu ya. Kita ayun, kita bilang 1, 2, 3. Nah, begitu dia mencoba untuk ngomong ga, kita angkat dan kita ayun. Lalu kita turunkan lagi. Oh, mau lagi? 1, 2, 3. Nah, begitu dia bersuara, kita angkat, kita ayun. Lama-lama dia muncul asosiasi. Kok setiap kali aku bersuara, ada sesuatu yang menyenangkan terjadi padaku? Gitu. Berarti bicara itu asik. Berarti bicara itu mendatangkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi aku mau nih ngomong. Itu kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Bisa modifikasi nanti pakai apapun yang disukai oleh anak. Tuh, lalu kasih kesempatan pada anak ikut bicara dan ditanggapi walaupun belum sempurna. Kadang ada yang suka, apaan sih ngomongnya nggak jelas, mama nggak ngerti. Jangan digituin. Gitu. Dia sudah berusaha semaksimalnya dia. Jadi tanggapi, oh maksudnya itu ya, maksudnya misalnya apa ya, dulu klien saya tuh bilang dak, ternyata yang dia maksud itu duck, bebek, duck. Oh, duck. Dia langsung gitu. Nah, kalau anak itu ternyata kita salah mengartikan, dia pasti kasih kode. Bukan maksudnya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita tanggapi. Oke, lalu berikutnya. Ini ya, screen time. Kenapa sih screen time itu salah satu yang bisa menghambat gitu ya perkembangan bicara dan bahasa. Banyak iklan-iklan atau mungkin video-video yang menawarkan, oh kalau sering nonton ini anaknya akan bisa lebih cepat bicara gitu. Bapak Ibu, partner terbaik dari seorang bayi manusia untuk belajar bicara dan bahasa adalah manusia lain. Bukan video, bukan vitamin yang katanya bisa bikin anak cepat ngomong gitu ya. Bukan, tapi manusia lain. Gitu. Kalau nonton itu sifatnya satu arah. Meskipun tontonannya berusaha interaktif ya, misalnya Dora di Explorer itu kan kadang Doranya nanya, di mana gitu. Kalaupun anaknya nggak jawab, Dora nggak apa-apa. Dora nggak peduli, Dora tetap jalan gitu. Jadi ini sifatnya pasif. Nah, jadi dia nggak mengajarkan komunikasi dua arah. Paling banter dia cuma ngajarin kosakata. Kayak misalnya ini apel, this is a book gitu ya. Masalahnya di kehidupan sehari-hari kita itu butuhnya ngomong. Maksudnya gini, Mama, aku punya apel. Itu kita butuh menggunakan kata apel itu dalam kalimat untuk berkomunikasi. Bukan sekedar this is apple, this is car. Bukan sekedar itu. Oke, lalu kecocokan bahasa tayangan dengan bahasa ibu. Jangan sampai anaknya nonton bahasa Korea ya, tapi ibunya di rumah, semua yang di rumah nggak ada yang bisa bahasa Korea. Lalu nanti mau ngomong pakai bahasa apa di rumah? Gitu. Lalu menimbulkan juga masalah fisik, sensori, dan motorik juga kalau digunakan secara berlebihan si screen time ini.
Tapi kalau masih pada batas wajar, screen time nggak apa-apa, screen time ini bermanfaat. Gitu. Untuk anak usia dini, di bawah 18 bulan tidak disarankan, di atas 18 bulan sampai 5 tahun itu maksimum sehari 2 jam. Maksimum. Oke, lanjut. Multilingual ini anak yang dibesarkan dalam lingkungan lebih dari satu bahasa ya. Itu sudah diteliti, banyak research-nya bilang tidak menyebabkan speech delay. Cuman memang anak itu butuh waktu lebih lama untuk menyerap kosakata dari semua bahasa yang dia dengar. Ya otomatis jadi lebih agak lama ya, karena kamusnya nggak cuma satu, tapi 2 kamus. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu kan. Jadi 2 yang harus dia serap. Tapi tidak terlambat bicara. Jadi misalnya di umur 1 tahun anaknya sudah bisa bilang 1, 2, 3 sama siji loro telu misalnya gitu. Itu nggak telat, dia udah bisa 6 kata gitu kan. Nah, jadi harus masih sesuai milestones. Lalu ajarkan bahasa ibu atau bahasa lokal dulu. Nah, apalagi kalau anaknya sudah didiagnosis speech delay. Kalau yang anaknya baik-baik aja, nggak ada speech delay, monggo ya, nggak apa-apa bahasanya banyak. Tapi kalau yang sudah didiagnosis speech delay, satu dulu. Nanti kalau satu sudah lancar, nambah lagi boleh. Kenapa sih kok penting bahasa ibu atau bahasa lokal dulu? Karena anak itu sekurang-kurangnya harus bisa berkomunikasi dengan orang di rumah. Gitu. Jangan sampai dia sama orang tuanya aja nggak satu bahasanya, nanti ngomongnya gimana. Oke, lanjut. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia ya, nggak tahu kalau Surabaya tuh banyak banget yang gini. Jadi orang tua memaksakan mengajarkan bahasa yang orang tua sendiri juga nggak fasih. Gitu. Bahasa Inggris orang tuanya itu little I can gitu. Ya saya bisa, dikit-dikit bisa gitu. Tapi maksa ngajarin anaknya bahasa Inggris. Akhirnya anaknya pun belajar bahasa Inggris yang keliru grammarnya. Misalnya saya sering dengar orang tuanya mau ngomong jangan lari-lari gitu ya. Maksudnya jangan lari-lari, tapi di Inggris-Inggrisin kayak don't run nak, don't run. Nah, itu kan salah. Secara grammar dari dua bahasa, baik Indonesia maupun Inggris, kata itu salah. Gitu. Jadi kita ngomong aja ke anak pakai bahasa yang kita memang sungguh-sungguh fasih. Saya cuma bisa bahasa Indonesia, Miss. Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak dosa ngomong bahasa Indonesia gitu. Nanti kalau pengen anaknya bisa bahasa Inggris, masukkan ke sekolah yang ada bahasa Inggrisnya. Kayak misalnya SNE ini kan ada bahasa Inggris, ada Mandarin. Biarlah bahasa yang lain itu diajarkan oleh pihak lain, nggak apa-apa. Gitu. Nah, mencampur adukkan bahasa dalam satu kalimat. Misalnya, ayo eat rice-nya dulu nak, gitu. Eat rice-nya dulu nak, itu sering saya dengar juga ya di Surabaya ini. Anaknya nggak telat, dia ngomong juga, mungkin dia akan meniru kalimat yang sama persis. Eat rice-nya dulu, gitu. Nggak telat kan, berarti ngomong, bisa ngomong, tapi tata bahasanya dia bingung. Gitu. Nanti kalau sudah sekolah ya, apalagi sudah kuliah, dia harus bikin karangan, dia harus nulis skripsi. Gitu. Kalau dari kecil kita tidak ajarkan grammar yang betul, kasihan. Gitu. Nanti dosen pembimbingnya marah-marah gitu ya. Ini ngomong bahasa apa ini nggak jelas gitu. Nah, jadi kita ajarkan bahasa dengan grammar yang benar. Oke, next. Nah, ini peran sekolah. Anak saya speech delay nih kayaknya disekolahin bisa nggak? Nah, ini pertanyaannya juga sering gitu. Sekolah itu bermanfaat menambah waktu interaksi langsung dengan orang lain gitu. Apalagi yang anaknya di rumah mungkin anak satu-satunya, orang tua sibuk gitu ya. Lebih sering main sendiri atau nonton. Daripada kayak gitu, sekolah option yang lumayan oke nih gitu ya. Kan dia ketemu banyak orang, bisa ngobrol gitu kan. Sekolah itu juga bisa meningkatkan kosakata. Misalnya kita mau ngajarin anak kita second language, third language, di sekolah juga bisa.
gitu, meningkatkan juga motivasi bicara. Biasanya dia lihat teman-teman seumurnya ngomong, itu dia juga kepingin meniru seperti itu, gitu. Tapi ada syaratnya. Syarat kalau anak kita ngomongnya telat, pengen disekolahin, minimal joint attention-nya bagus. Kayak tadi ya, misalnya kita tunjuk, oh anak-anak kan guru di sekolah gitu, look at this, gitu. Lihat Miss punya apa, gitu. Kalau anak kita bisa merhatikan, walaupun dia belum bisa ngomong, sekolah itu bermanfaat. Gitu. Dia bisa menyerap kosakata, oh Miss cerita apa ya? Oh itu apa ya yang dipegang sama Miss? Gitu. Tapi kalau joint attention-nya masih jelek, Miss-nya nunjukin apa, dia lari kemana, nggak merhatiin, itu jangan langsung ditaruh di sekolah. Gitu. Kalaupun sekolah harus ada guru pendamping khusus, shadow teacher gitu, atau anak harus ada terapi tambahan. Gitu. Dia harus bisa di situasi 1 lawan 1 dulu sebelum situasi kelas. Yang mana kelas itu 1 lawan banyak ya, guru 1, anak banyak gitu. Itu lebih susah untuk anak kita memperhatikan kalau joint attention-nya belum bagus. Gitu. Lalu sekolah ini walaupun bisa membantu, sekolah tidak akan menggantikan peran keluarga. Gitu. Anak di sekolah sehari berapa jam sih Bapak Ibu? Sisanya kan di rumah ya. Gitu. Jadi bagaimanapun interaksi dalam keluarga tetap adalah yang utama. Gitu. Walaupun sekolahnya oh, saya sudah bayar mahal nih di sekolah, kenapa anak saya tetap nggak ngomong? Ibu di rumah ngajak ngomong anak enggak? Gitu. Kalau di rumah tetap aja nggak ada perubahan stimulasi, ya hasilnya nggak akan maju pesat gitu ya, majunya dikit-dikit banget. Itu. Oke, saya rasa sudah. Oh iya sudah. Nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya gitu ya, konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi saya di kontak yang tertera di slide ini. Gitu. Oke, saya kembalikan kepada Miss Imelda. Terima kasih. Iya baik, terima kasih banyak Miss Gladys. Silakan Bapak Ibu Saudara, tadi ada yang raise hand, tadi ada yang mau bertanya. Silakan bisa menuliskan di kolom chat juga buat Bapak Ibu yang ingin bertanya hari ini spesial sekali karena nanti Miss Gladys akan segera menjawab. Nah, Miss Gladys, saya mau nanya nih, kadang-kadang kalau misalnya anak itu sudah seperti terlihat gitu ya dari tadi indikasi-indikasi yang sudah diberitahukan oleh Miss Gladys, tapi orang tua ini tetap kekeh aja nggak mau datang ke psikolog gitu, lalu tetap punya istilahnya percaya kalau anak ini bakalan bisa ngobrol gitu. Ada apa ya efek samping apa ini kalau seandainya dilakukan seperti itu? Jadi maksudnya menunda ya ini menunda. Ya betul, ada Gitu ya. penundaan. Efeknya adalah semakin besar umur anak gitu, maka semakin tinggi juga tuntutan perkembangannya. Misalnya anak 7 tahun, kan sudah harus bisa duduk di kelas, ikut pelajaran di sekolah gitu ya. Bayangkan kalau ngomong aja belum bisa, Miss. Gitu ya. Susah kan gitu. Lebih baik kita tangani waktu dia masih 2 tahun, 3 tahun. Karena belum waktunya sekolah formal kan, masih ya paling kalaupun sekolah masih main-main gitu. Istilahnya masih lebih gampang tuntutannya. Baik. Pertanyaan lanjutan nih, Miss, kalau seandainya dia itu uh, orang tuanya menganggap bukan speech delay, tapi dia ngomongnya itu nggak bisa form kata-kata gitu, jadi cuma ae gitu. Tapi Eee, orang tuanya nganggap oh nggak apa-apa, ini memang bahasa anak-anak gitu. Apakah itu termasuk juga speech delay atau gimana ya, Miss? Usianya berapa dulu nih, Miss Imelda? Kita perlu cek kalau anak-anak usia misalnya anak kita 3 tahun. Anak 3 tahun lain kan kata-katanya sudah lebih jelas ya. Mhm. Tapi anak kita masih baru bisa Nah, ini kan berarti red flag nih, tanda-tanda nih harus segera diperiksakan gitu. Tapi kalau anak kita masih umurnya 10 bulan, ya anak 10 bulan lain juga ngomongnya masih begitu, itu masih normal gitu. Oke, berarti balik ke penjelasan Miss Gladys yang ngikutin
ramenya anak-anak gitu ya, atau misalnya Betul, betul. kebanyakan anak-anak. Oke, baik. Ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Ria, Miss Gladys mau tanya bagaimana cara melatih point attention anak ya? Oh, maksudnya joint attention yang tadi ya? Iya. Gitu. Joint attention itu dimulai sejak anak lahir, sudah bisa, gitu. Bapak Ibu pernah tahu istilah dikudang ya, anak bayi itu loh yang kayak oh ning nung gitu, yang kita suka ajak mereka bercanda, itu melatih joint attention. Jadi memperhatikan ada kontak mata dengan orang lain gitu. Kita gerakan tangannya sambil dilihat. Po ame-ame itu melatih joint attention. Gitu. Berarti nggak salah ya kalau dari zaman dulu kita ngelihat orang tua kadang-kadang melakukan hal-hal aneh gitu ya. Betul, betul. Itu bermanfaat. Memang harus begitu ke anak kecil. Jangan serius-serius main sama anak kecil gitu. Memang harus ekspresif, harus ceria gitu. Lalu orang tua semakin aneh ekspresinya, semakin jelek, anak-anak tuh semakin suka gitu. Oke, oke. Baik. Nah, Miss, kalau misalnya mainan yang di atas kepala atau misalnya joint attention-nya itu berupa mainan-mainan gitu, apakah bisa seefektif pada saat dengan orang tua atau dengan orang dewasa lain ya? Oh, oke. Joint attention yang dasar itu sebaiknya tidak melibatkan mainan yang terlalu menyolok. Oke. Misalnya kita pegang mainan warna-warni, bunyi, nyala-nyala gitu ya. Otomatis anak itu pasti perhatiannya tersedot ke situ daripada ke lawan bicara. Oke, Nah, oke. kalau kita mau melatih joint attention anak, jangan pakai banyak barang. Ya kita ini jadi mainannya dia. Oke. Gitu. Kita ini yang menjadi objek yang paling menarik di depan dia saat itu. Oke, oke. Berarti sebenarnya lebih murah, lebih efektif ya ini ya, Betul, Miss ya? nggak usah mahal-mahal, nggak perlu beli mainan di mall gitu ya sebenarnya untuk melatih ini. Lebih baik malah ada hubungan juga emosional ya. Nah, Oke, Miss. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Miss Niken nih, untuk Miss Niken. Mau tanya apakah di SNE bisa terima anak dengan diagnosa ASD? Oke, ini saya coba jawab ya. Ini ASD-nya itu apakah sudah diagnosa psikolog atau belum ya Ibu ya? Biasa karena kalau di SNI kalau memang dia ASD ini um, belum bisa di ini sih, belum dari sekolah belum bisa memfasilitasi kalau memang dia sudah diagnos ASD gitu. Oke, Tapi baik. biasanya kalau memang baru dicurigai ada ASD atau ada keterlambatan ada masalah dalam perkembangannya, ini biasanya akan ada meeting dulu dengan teacher dari SNE, kemudian juga biasanya dengan vice principal, nanti akan ada trial, observasi, lalu ada assessment juga dari teacher, baru nanti keputusan diterima atau tidaknya setelah itu. Begitu sih. Baik, terima kasih Miss Niken. Nah, saya mau nambahin ya, kalau misalnya udah terdiagnosa ASD secara psikolog, mungkin daripada dimasukin sekolah, mungkin lebih baik diberi pertolongan dulu, bener ya Miss Gladys ya? iya, betul. Kalau memang sudah terdiagnosa ASD gitu, atau kita baru curiga mungkin, kok anak ini nggak bisa connect ya kayaknya dengan orang-orang di sekitarnya, kayak asik sendiri gitu. Mendingan diagnosa dulu, kalau sudah mendapatkan diagnosa dan treatment, gitu. Karena ASD nggak cukup hanya dengan sekolah, harus ada terapi. Oke, harus ada terapi ya. Harus ada terapi. Oke, kalau saya suka fisioterapi ya. Miss Gladys dipijet gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak Redmi 9A gitu ya. Saya suka nih namanya, keren sekali. Mau tanya nih, anak yang makannya susah, apakah pengaruh pada kemampuan bicara? Oh, mungkin tadi kan karena ada gerak-gerak dalam otot-otot mulut tadi ya, makanan itu. Apakah pengaruh nggak sih, Miss Gladys? Tergantung ini yang dimaksud susah makan itu seperti apa. Apakah pilih-pilih, misalnya cuman mau bakso aja tiap hari bakso terus itu, atau anak ini susah makan teksturnya benar-benar milih yang lembut-lembut gitu. Jadi susah makan ini konteksnya apa? Itu saya harus gali lebih jauh
gitu. Tapi kalau kita melihat indikasi anak kita makannya malas ngunyah, diemut lama gitu ya, kayak nggak ngerti atau mah ditelan terus tanpa kunyah, jadi langsung gluk gluk gluk. Itu berarti kan ada organ-organ yang tidak dipakai oleh dia. Nah, Hmm, ini pada beberapa kasus kalau tidak diimbangi dengan stimulasi lain bisa jadi ngefek ke kemampuan bicara. oke oke. Stimulasi lain misalnya gini, anaknya makan nggak ngunyah, tapi mainnya itu sering dikasih yang tiup bubble gitu, atau jilat apa misalnya jilat permen yang lidahnya harus maju gitu ya. Tuh kalau dia dikasih stimulasi lain yang tujuannya sama, ya bisa jadi organ itu masih terlatih. Oke oke, baik. Gitu. Paham. Berarti memang kadang orang tua maunya gampang ya, Miss ya. Jadi kayak kalau makan langsung ditelan, wah pinter makannya gitu ya. Tapi Iya. ternyata ada perkembangan lain yang memang harus ikut proses gitu ya, Miss ya. Oke, baik. Semoga sudah bisa menjawab. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Kusila. Anak saya dikenalkan 2 bahasa, Inggris, Indonesia. Kosakata Inggrisnya lebih banyak. Tapi karena kebanyakan tetangga berbahasa Indonesia, jadi kurang motivasi nih untuk banyak bicara. Seberapa perlu untuk mencari komunitas yang berbahasa sama dengan anak untuk melatih motivasi ngobrol. Nah, terus anaknya usia 4 tahun, merangkai kalimat sederhana bisa, tapi seringnya ngomongnya kayak nggak serius sambil lalu gitu. Tapi bisa satu kalimat utuh, hanya frekuensinya memang jarang-jarang nih, Miss. Sehari mungkin hanya 3 sampai 5 kalimat saja. Oke. Ini, eee, mungkin perlu dielaborasi lagi ya, di rumah maksudnya dalam keluarga berbahasa apa? Kok sampai sama tetangganya ini dia kayak agak males ya, karena tetangganya bahasa Indonesia gitu. Lalu yang juga saya perlu tanyakan, kok bisa satu hari ngomongnya cuma 3 sampai 5 kalimat? Apakah aktivitas yang dominan dilakukan oleh anak ini? Gitu. Kalau anaknya banyak nonton, banyak main sendiri, sangat mungkin dia tidak termotivasi untuk bicara karena nggak punya lawan bicara. Gitu. Oke, jadi memang harus banyak interaksi ya. Atau mungkin orang tua bekerja mungkin ini, gitu. Jadi nggak bisa Orang ada tua interaksi. bekerja. Oke, orang tua bekerja ini memang situasi yang tricky ya. Kalau nggak kerja duitnya kurang, tapi kalau kerja anaknya gimana gitu kan. Eh, Usahakan pengasuh atau siapapun yang menjaga anak di rumah itu disatukan dulu visinya sama kita, visi dan misinya. Misalnya dititipkan kepada nenek atau dititipkan kepada babysitter gitu ya. Siapapun itu kita harus kasih tahu. Cara komunikasi ke anak ini begini loh. Kita kan mau dia cepat ngomong. Jadi kalau dia mau apa-apa, dia cuma nangis, jangan langsung dikasih. Nah, itu misalnya. Jadi apapun yang menjadi problem anak itu dan jadi concern kita, kalau bisa yang ngasuh pun tahu. Oke, oke. Jadi kompak. Karena gini, kalau orang tuanya tegas nih, pokoknya kalau cuma nangis, nggak ada usaha apapun untuk tunjuk atau bicara gitu ya, nyoba ngomong, nggak akan dikasih. Tapi datanglah kakeknya kan, oh kasihan nih cucu kakek nih ya, terus dikasih. Nah buyar sudah. Jadi, Anak akan tahu siapa orang di rumah ini yang paling gampang nurutin dia. Dan dia akan terus-terusan datang ke orang itu. Karena paling gampang. Gitu. oke, berarti apa ya, harus kerjasama gitu ya, kerjasama semuanya. Harus Cuma kerjasama. memang kalau ngelawan kakek nenek agak sulit sepertinya ya, Betul sekali. tapi Tergantung bisa tipe, lah. tipe kakek neneknya. Ada yang biasanya itu kalau cucunya terapi diajak atau cucunya ke psikolog diajak. Jadi kan sekalian dengar gitu. Bisa juga. Oke, baik. Nah, sekaligus juga pesan untuk semua yang hadir di webinar pagi hari ini bahwa datang bertanya tentang sekolah ke SNE tidak memalukan dan datang bertanya ke psikolog untuk perkembangan anak kita bukanlah sesuatu yang tabu atau memalukan ya. Jadi supaya kita semua aware gitu atau kita sadar gitu bahwa ada kepentingan-kepentingan yang kita perlu lakukan untuk potensi anak. Pertanyaan berikutnya nih, Miss, dari Ibu Febri atau Bapak Febri ya. Anak saya sudah usia 3 tahun, sedang dalam masa terapi karena didiagnosa ASD. Apakah harus disekolahkan juga?
Oke, ini bisa ditanyakan kepada psikolog yang selama ini menghandle anak ya, Bapak Ibu. Karena ASD itu satu anak dengan ASD dengan anak ASD yang lain, ada 1.000 anak dengan diagnosa ASD 1.000 macam. Jadi Jadi beda-beda gitu ya, Miss ya? nggak ada yang benar-benar sama gitu. Situasinya ini sangat-sangat individual. Jadi coba tanyakan ke psikolog yang selama ini yang selama ini menangani maksud saya. Jadi anak ini gimana? Kalau misalnya saya sekolahkan berdampak positif nggak buat dia? Oke. Berarti setiap per kasus beda ya, karena memang Hmm. manusia ya, Miss ya, nggak ada yang sama ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Evan, Miss, apabila kita sudah terlanjur menyekolahkan anak di multilingual school, sedangkan anak kita speech delay nih, yang harus kita lakukan apa? Pindah sekolah atau ada solusi lain? Kalau bisa dikencengin di rumah interaksi dengan bahasa utama di rumah. Gitu. Atau misalnya gini, anak kita speech delay terlanjur disekolahin, tapi sekolahnya berbahasa Inggris. Nah, di rumah adakah yang fasih berbahasa Inggris? Kalau iya, nggak apa-apa, ngobrolnya bahasa Inggris dulu. Tapi fasih ya, maksud saya bukan grammar yang acak-acakan. Gitu. Kalau Oke. misalnya tidak ada, bisa dipertimbangkan untuk cari sekolah dengan bahasa yang sama dengan di rumah. Oke. Jadi kalau misalnya di rumahnya juga berbahasa Inggris gitu ya nggak apa-apa gitu Nggak dilanjutin ya, atau apa-apa. bahasa Indonesia dilanjutkan. Oke, baik. Orang tua les Inggris mungkin ya, biar bisa lebih bagus, itu juga nggak apa-apa loh. Oh iya betul juga ini Betul. solusi-solusi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Galaxy A6. Waduh, ini ranah-ranah handphone mulai keluar semua ya, dari Redmi sampai Galaxy. Miss Gladys, anak saya waktu usia 7 bulan sudah bisa berbicara kosakata, tapi menginjak usia 1 tahun sampai dengan sekarang 2 tahun lebih malas bicara. Bagaimana cara menstimulasinya? Seberapa sering anak ini nonton, seberapa sering anak ini diajak interaksi, itu sangat berpengaruh ke kemampuan bicara. Ada yang kayak gini memang, jadi tadinya sudah bisa ini itu gitu, tapi mundur. Nah, mundur ini bisa jadi karena kebanyakan nonton atau stimulasi yang salah, bisa juga karena autism. Nah, ini kan saya nggak ketemu langsung dengan anak yang bersangkutan, jadi saya nggak tahu yang mana. Hmm. Kalau memang ada kemunduran, harus diperiksakan. Oke. Karena beda-beda kasus tadi itu ya, Miss Ya, ya. ada kemungkinan autism juga soalnya yang mundur-mundur begini. Ya, masih ada kemungkinan, tapi belum diagnosa Betul. secara penuh gitu ya. Ini sama kayak kalau kita, aduh tenggorokan saya kalau telan kok susah ya gitu ya. Bisa jadi itu karena alergi merica, bisa juga karena mungkin ada salah makan atau kebanyakan ngomong gitu kan beda-beda ya. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir dari kami nih, Miss Gladys. Mhm. Kalau menurut Miss Gladys nih, apa sih yang paling penting dilakukan oleh orang tua untuk mendukung anak-anak supaya tidak speech delay? Rajin-rajin main bersama, ngobrol sama anak, gitu. Main bersama itu konteksnya bukan cuma diawasi ya, bukan anaknya di situ, saya di sini nih, saya nemenin anak saya, tapi ibunya sibuk sendiri sama handphone, bukan. Bukan bapaknya lalu sibuk main game, bukan juga. Itu nggak bersama namanya. Tapi yang betul-betul ada interaksi timbal balik di situ. Kita ngelucu, anaknya ketawa. Nah, itu adalah dasar dari bicara, joint attention tadi ya. Paling nggak anak itu melihat orang lain ini adalah sosok yang menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Baik. Kalau memang keadaan membuat gitu ya, membuat misalnya orang tua baru nih, baru punya anak pertama, lalu kemudian keadaan membuat orang tua ini mungkin takut-takut gitu ya untuk berinteraksi dengan anaknya sehingga dititipkan kepada pengasuh gitu yang usianya sudah lanjut, biasanya ada pengasuh anak yang memang sengaja dipercayakan atau di-hire gitu. Sampai sejauh mana sih peran pengasuh anak dan juga orang tua ini terhadap tumbuh kembang dari anak untuk berbicara, Miss? Hmm.
tergantung pengasuhnya. Ada yang sudah usia lanjut tapi energik, ekspresif gitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya selalu tanya, pengasuhnya ini karakteristiknya gimana sih? Tenang gitu ya, diem aja. Nah kalau pengasuhnya diem aja, cuman pokoknya anaknya makan, mandi, rapih gitu, tapi nggak diajak ngobrol, ya dia nggak mendukung perkembangan bicara bahasa gitu. Baik. Jadi carilah pengasuh, kalaupun kita harus menitipkan anak ke pengasuh, carilah yang ekspresif, bisa main sama anak gitu ya, berapapun usianya. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali Miss Gladys hari ini sudah harusnya jadwalnya sampai jam 11, ternyata sampai 11.26 ya. Terima kasih banyak Miss Gladys sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk pembicara kita Miss Niken juga yang sudah menjelaskan tentang program-program SNE. Masih akan ada banyak webinar series dan pasti akan ada banyak promo dari Singapore National Academy, SNE School, especially terutama untuk kelas ILC karena kita punya program yang luar biasa keren untuk anak-anak di usia dini. Kita sebagai sekolah nggak cuma buka sekolah dan murid masuk, tapi kita juga ingin anak-anak yang bersekolah di tempat kita jadi anak-anak yang mengembangkan potensinya dan pastinya berguna buat orang tua dan juga komunitasnya. Nah, saya Imelda minta maaf dan untuk semua yang tadi salah-salah nih ya, tapi juga terima kasih untuk semua yang sudah hadir pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Thank you so much and God bless you.